Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, sejak kemunculan 2 chapter ke belakang nih, antusias dunia shinobi itu membara lagi. Di zaman ini, era God of Shinobi sepertinya akan muncul kembali. Kali ini dengan orang yang berbeda, tetapi pada akhirnya dia terhubung pula ke cakra yang dulu pernah dimulai dari dunia shinobi lama. Sejak era Kaguya turun ke Hagoromo dan Hamura serta para keturunannya. Nah, dia notabene berasal dari gen yang memiliki cakra Hagoromo dan Hamura pula. Boruto itu memanglah fenomenal. Sepanjang sepak terjang bumi shinobi sendiri, pengguna Kenjutsu pernah merajai kan, dan kini Boruto itu mempopulerkannya kembali. Kusanagi dari setiap zaman memanglah istimewa. Gurunya sendiri sempat menggunakan pedang itu untuk membunuh 1000 pasukan yang dibuat Orochimaru untuk menunjukkan kebengisan dan tekad balas dendam yang kuat pada dirinya. Kini sang murid punya jalan serupa. Dendamnya mungkin lebih besar, tetapi Boruto sejujurnya lebih bijak dari Sasuke sendiri loh. Tak hanya masalah Kawaki, Boruto itu berurusan dengan Otsutsuki. Kekuatannya itu bersumber pada entitas langit. Jiwa murni Otsutsuki Momoshiki juga ada padanya. Lalu pertanyaan sekarang, dan kekuatan yang fenomenal seperti itu mungkinkah di masanya ini God of Shinobi menjadi milik Boruto nih, menggeser Hashirama, Madara maupun para Rikudo di zamannya? Masalahnya, potensi Boruto ke depan dengan data dan kekuatan yang bersumber pada Otsutsuki akan sebadas ini. Karena tahu apa? Dia itu punya atribut dewa yang sangat langka. Ini berkaitan dengan atribut waktu. Dari sini teman-teman, jika kalian penasaran tentang fase 2 Blue Vortex ini, kalian udah berada di video yang tepat nih. Karena mulai dari sini kita akan kisahkan hipotesa panjang tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini nih teman-teman, pembahasan ini kita mulai kenapa Boruto itu bisa sebengis ini dan mengingatkan kepada Sasuke. Sebenarnya alasan kenapa seorang murid bisa sebadas itu, peran seorang guru ini sangatlah krusial. Bayangkan aja ya, Sasuke loh yang melatihnya dan juga menjaganya. Dengan kondisi segalanya terenggut dalam dirinya, dia pun dicap ninja pelarian dan berbahaya karena membunuh Hokage Konoha dan hampir saja melenyapkan putranya Uzumaki Kawaki. Boruto ini dianggap benar-benar monster nih karena dirinya memiliki kekuatan seorang Otsutsuki. Dia sekarang adalah musuh besar 5 negara besar, seorang kriminal fenomenal pula. Bayangkan jika metode pelatihan yang sempat didapati Sasuke ketika kehilangan arah dan tersesat ini juga dialami Boruto nih. Ingat loh ya, gurunya dulu sekriminal seperti Boruto saat ini. Untuk gurunya, alasan Sasuke melarikan diri dari Konoha karena soal kekuatan. Ia merasa apa yang diberikan Kakashi telah cukup untuknya dan Chidori merupakan jutsu tertinggi. Namun, Sasuke masih mengharapkan sesuatu yang lebih dari itu. Ketika ia tahu Boruto dilatih oleh seorang Sannin, Sasuke terfikirkan belajar dari Sannin yang lain. Ya, meski saat itu begitu membahayakan untuk keselamatannya karena dia harus berurusan dengan Sannin Orochimaru. Sama seperti Naruto meningkat nih di bawah Jiraiya, di tangan Orochimaru pula lah Sasuke itu menjadi jauh lebih kuat lagi. Bahkan ujian yang diberikan Orochimaru untuk Sasuke semakin membuatnya menjadi orang yang sangatlah misterius dan dingin. Banyak kemampuan hebat Orochimaru diajarkan pada Uchiha Sasuke. Di tangan Orochimaru lah kisah mengenai Uchiha kriminal satu ini mulai terdengar bagi penjuru dunia shinobi. Ya, semakin sulit dilawan karena di belakangnya ada nama besar Orochimaru. Nah, dari dua hal inilah awal mula Sasuke sudah kehilangan arah nih. Kebencian mengenai dunia shinobi membuat Sasuke terjerumus ke dalam arah yang salah lagi. Bahkan beberapa kali ini Sasuke itu hendak melawan gurunya sendiri, Hatake Kakashi. Ada pula kala itu bersama dengan Orochimaru nih. Dia benar-benar membulatkan tekadnya sebagai pemburu berdarah dingin. Orochimaru sengaja menyiapkan ratusan mungkin ribuan pasukan yang serentak melawan Sasuke. Di saat itulah Orochimaru itu melihat dengan mata kepalanya sendiri jika muridnya itu benar-benar memiliki tekad sebesar itu. Itu adalah masa di mana kebencian Sasuke pada dunia ninja dan shinobi itu mulai memuncak lagi. Bahkan dia pernah melakukan ultimatum seperti ini. Ninja kriminal seperti kalian harusnya mengetahui betapa bahayanya aku di masa lalu. Bukankah kalian salah jika aku kau jadikan sebagai sebuah target?
Itu masuk akal sih. Sekarang nakama, Boruto muridnya dinilai kayak 11-12 dengan sang guru itu loh. Malahan loh, apa yang ada pada Boruto potensinya jauh melebihi Sasuke, karena dia memiliki jiwa tambahan dalam tubuhnya itu, dan itu adalah entitas Otsutsuki, sesuatu yang selalu dialami Sasuke sejak era Kaguya sampai yang terbaru kala itu Ishiki. Ada kemungkinan teori God of Otsutsuki Sasuke juga masih berhubungan dengannya. Apa kalian juga nggak percaya bahwa Boruto ini bisa segila ini di fase time skipnya Two Blue Vortex? Nah, data-data ini sebagai tambahan yang pas nakama untuk menjembatani gemuruh sang dewanya shinobi era ini yang segera terbentuk lagi. Dan transformasi badass Boruto itu dimulai dari sini. Evolusi pertama ya, first look Boruto yang badass habis itu. Memang sama-sama kita akui kan ya, bahwa perubahan itu sungguhlah menakjubkan. Boruto nggak ada manis-manisnya sekarang ini. Yang ada hanyalah sikap dingin, badan, dan terlihat tenang seperti Itachi dahulu. Di dunia dimana segalanya telah berubah karena teknik omnipotensi itu, Boruto itu mengejutkan kita semuanya. Dia masih menggunakan ikat kepala ninja milik gurunya yang dicoret itu. Di situ diperlihatkan banyak sekali perubahan pada diri Boruto ini loh. Rambut Boruto juga terlihat berbeda dari sebelumnya. Dia kelihatan lebih cool dan juga mature nih. Dari penampilan keren itu, Boruto dewasa itu memiliki atribut menarik di sekitar outfitnya sendiri. Lambang matahari, lambang Konoha, kalung Uzumaki, serta lambang dirinya Bolt itu. Pokoknya cakep banget dah nih orang sekarang. Ada yang bilang dia ini adalah layaknya sebagai best main karakter in the universe time skipnya Two Blue Vortex. Kedua, evolusi penggunaan dengan teknik Kusanaginya. Ini menarik, padahal Boruto sempat viral beberapa waktu ke belakang nih, karena begitu mirip dengan Uchiha milik gurunya Sasuke. Ditambah lagi, sang guru itu juga belum muncul kan, banyak teka-teki memang. Kusanagi itu akan menjadi senjata menarik buat Boruto sendiri. Karena di usianya ke-16an tahun itu, dia akan bertemu dengan Kawaki tetap menggunakan jenis pedang ular yang satu itu. Baru ini Kusanagi itu selalu berkaitan dengan terah dari Orochimaru loh. Orochimaru mewariskan jenis Kusanagi lain pada Sasuke. Dan kini giliran Boruto sebagai murid Sasuke memiliki jenis dari Kusanagi pula. Bukankah itu sesuatu yang menarik? Evolusi ketiganya jelas perubahan sifat yang bengisi itu. Jelas ini adalah perubahan yang tak seperti Boruto pada umumnya. Inilah juga yang gak ada mirip-miripnya dengan Naruto sendiri yang ketika berhadapan dengan musuh kuat, dia malah ngajak deep talk kan. Boruto ini kasusnya berbeda teman-teman. Dia jauh lebih bengis lagi. Validasi ini ditunjukkan pada kemunculan pertamanya di fase Two Blue Vortex. Dia datang tiba-tiba mengejutkan semua orang lalu sudah berdiri menginjak wajah God. Wah, itu sungguh momen epic yang saat itu terjadi sih. Dia sambil berkata lagi, "Kau memanglah menjijikkan God, dan itu alasan kenapa semua wanita ingin menjauh darimu." Ya, dia emang murid Sasuke banget kan ya. Jadi ya wajar karena dulu pun Sasuke sudah mengatakan dengan jelas untuknya, "Aku ini tak selembut ayahmu Boruto." Ya, welcome to the club Boruto-kun. Kita lanjut evolusi keempat, Jogan dan juga karma yang terkendali itu. Nah teman-teman, saat usia Boruto 16an tahun nanti dan Konoha itu hancur lebur dengan tanah, Boruto akan bisa mengendalikan karmanya. Bahkan Jogan itu sudah digunakan Boruto secara spontan loh. Ini wajar untuk Jogan karena sekarang goresan di mata kanan Boruto sudah ada yang mana notabene itu adalah tempat Jogan menyala dan jalan untuk karma Jogan sampai di sana pula. Kita tahu pula nih bahwa goresan di mata kanan Boruto itu akan menjadi evolusi perubahan sosok yang dianggap kriminal besar dan villain yang mengesankan di era baru sekarang ini. Sebenarnya ya teman-teman, sampai kisah Boruto time skip Two Blue Vortex-nya ini berjalan, Boruto itu akan mendapati evolusi-evolusi mengesankan lagi dan tak berhenti sampai di situ saja kan. Ini pun bisa dijabarkan lagi lebih jauh loh untuk lebih mengenal betapa spesialnya Kenjutsu Masternya itu, Vortex, Kusanagi, dan Rasengan Pangeran tersebut. Nah, apa yang diperlihatkan Boruto dalam penggunaan jenis Rasengan baru itu dan serasa tanpa segel tangan pun sudah menandakan levelnya kini dalam teknik pusaran angin itu sudah di luar nalar nih dan tahapan tinggi lagi. Kalian coba perhatikan detail itu. Serasa Boruto sendiri mengayunkan pedangnya dan angin terlihat di sana sebagai efeknya. Mungkinkah dia sudah seperti Sasuke yang bisa menggunakan Chidori Kusanagi itu? Nah, tapi nih untuk kasus Boruto sendiri bisa mentransfer Rasengan ke Kusanaginya itu mungkin terjadi. Salah satu poin yang harus digarisbawahi di sini adalah teknik terbarunya Vortex Rasengan. Kita tahu kan ya, makna Vortex berarti pusaran. Bahkan dalam bahasa ini dituliskan sebagai Vortex Prince. Jika sebutan terkenalnya nanti adalah Uzuiko Rasengan, bisa nggak nih teknik itu menjadi bentuk dari transformasi Rasengan yang sangat fleksibel, bisa digunakan di media mana saja, bisa menghilang seperti Vanishing Rasengan ataupun bisa ditransfer ke Kusanagi seperti teknik Sasuke. Kalau dari validasinya ya mungkin bisa seperti itu. Cara Boruto menyabitkan Kusanaginya juga terbilang menarik teman-teman. Itu serasa merobek-robek para monster tersebut seperti saat Rasengan mengenai sebuah
sebuah target, terus berputar tak berirama hingga lawan itu berobek tak terhingga. Itulah khas identik dengan Rasengan, dan hasilnya para Sumiyaka itu keenam-enamnya tumbang tergeletak di sana dalam chapter 02-nya dengan potongan-potongan di tubuh mereka itu, teman-teman. Kita tahu bahwa kemampuan manipulasi anginnya itu sudah di tahap tingkatan tinggi lagi. Nah, di ending chapter ini 02 Two Blue Vortex saat berjalan mendekati Code, angin itu serasa berputar mengelilingi Boruto loh. Bahkan Code sendiri awalnya mengira itu hanyalah Rasengan biasa tanpa tahu kebenaran yang terjadi. Padahal Boruto sedang manipulasi Rasengan jenis baru Uzuhiko. Dalam bahasa Inggris adalah Vortex Rasengan yang mungkin sekaligus menjadi hubungan menarik untuk kisah Two Blue Vortex ini yang memiliki banyak tanda tanya. Jika salah satunya mengacu Rasengan, maka Uzuhiko adalah jawaban tentang makna Vortex sendiri, Boruto Two Blue Vortex. Berarti salah satunya Boruto sang pusaran angin dong. Dan ini diperlihatkan angin mengelilingnya saat serius ingin melenyapkan Code sendiri. Nah, ketambahan loh ya, Boruto itu menguasai banyak elemen dasar. Tentu tak seperti Naruto bahkan Sasuke. Air, angin, api, petir bahkan pernah ditunjukkan oleh Boruto sendiri. Dan itulah kenapa variasi seperti Vanishing Rasengan pun bisa Boruto gunakan. Tentu elemen petir berpengaruh di sini nih. Kita sendiri cukup yakin bahwa Boruto masih memiliki level up dari kemampuan petirnya tersebut. Nah, yang membuat Boruto ini sangat istimewa dibandingkan kebanyakan shinobi itu adalah naluri dalam instingnya yang sangat gila dalam kemunculannya kemarin itu, teman-teman. Chapter awal kemunculannya ya, bahkan sekian detik pun awalnya tak ada yang menyadari Boruto akan datang loh. Bahkan Code, bahkan Sarada atau bahkan Kawaki seorang Otsutsuki pula. Dari pengalaman klan Yamanaka aja lewat nih, karena entah gimana caranya Boruto tiba-tiba sudah menginjak wajah Code di sana. Nah, jelas itu membutuhkan dua hal, atribut kecepatan dan atribut perpindahan waktu ataupun dimensi kan. Boruto tentu memiliki itu semuanya. Itu semua yang kami pikir salah satunya karena kemampuan karma dari Momoshiki. Ingat ya, pertempuran 292-293 episodenya kala itu antara Borushiki dan Kawashiki memperlihatkan bahwa mereka itu bertempur seakan-akan berpindah tempat dengan menginjak angin atau serasa delay nih. Tapi tiba-tiba Boruto sudah berada di depan Kawaki dan siap memukulnya. Adegan Boruto zigzag itu membuat mata Kawaki harus seperti Madara ke kanan dan ke kiri nih untuk lebih waspada karena kecepatan Boruto sendiri. Nah, itu jelas atribut dewa yang berhubungan dengan waktu kan. Kemampuan seperti itu dimiliki Boruto karena Momoshiki bersamanya. Atribut berikutnya kenapa Boruto bisa cepat itu adalah teknik matanya yang juga memiliki kemampuan petir itu. Jogan pada episode awalnya diperlihatkan bahwa tampak Raiton juga muncul di sana. Dan ketika Raiton itu muncul, Boruto mampu masuk ke sebuah dimensi, salah satunya adalah Gozuteno. Nah, konsep seperti itu yang muncul tiba-tiba dan mendadak nih bisa saja dikuasai Boruto sekarang ini. Nah, sementara itu instingnya makin tertuju setelah ia banyak belajar dengan orang yang punya insting gila juga. Itu gurunya sendiri, Sasuke. Boruto ini serasa memiliki kesamaan dengan sang guru itu. Ketenangan dalam mengamati dan mengendalikan keadaan nih Boruto mengesankan lagi. Karena di chapter keduanya kemarin ia banyak memprediksikan sesuatu yang mengerikan terkait Jubi. Insting Boruto mengatakan jika para monster Code ini akan berbahaya dan menyebabkan sesuatu loh yang fatal di masa depannya. Itulah kenapa dia mengatakan satu kali saja pada Code agar menghapus semua Sumiyakanya dan mengantarkannya pada Jubi ekor 10. Karena sebenarnya Boruto melalui instingnya itu sudah bisa menebak nih jika membunuh Code itu begitu sangatlah mudah. Damns, kemampuan seperti itu serasa membuat kita merinding kan. Level Boruto ini kok bisa ya sedewa ini sekarang. Jadi wajar aja ya sebutan God of Shinobi juga berpotensi melekat pada Boruto sendiri. Tahu apa atribut yang sangat identik dengan dewa yang jarang sekali dimiliki oleh shinobi kuat sekalipun? Ya, itu waktu, teman-teman. Gini ya, dengan adanya Momoshiki dan kekuatannya itu serta data yang sudah terjadi, berkali-kali Boruto itu mengalami fase beku atau time freeze no, ketika Momoshiki itu muncul. Dan ternyata pertempurannya kala itu melawan Kawaki juga diperlihatkan seperti itu. Di fase ini nanti Boruto memang jelas-jelas berpotensi menggunakan atribut dewa tersebut, time travel, time freeze, time shift maupun time stop loh. Seperti yang kita tahu nih, waktu itu memang menjadi elemen penting dalam kehidupan manapun. Dan jika digunakan sebagai atribut kekuatan, waktu itu cahaya atau bahkan kegelapan selalu menjadi tingkatan teratasnya. Karena mereka sangat sulit dimiliki dan digunakan pula. Jadi persoalan penggunaan yang bisa menghentikan waktu bagi shinobi kami pikir itu tidak ada. Memperlambat masih memungkinkan, tetapi menghentikan itu suatu yang hampir mustahil. Namun tidak menutup kemungkinan yang memiliki kekuatan Otsutsuki. Dan dari data masa lalu teman-teman, memang beberapa Otsutsuki berada di tingkatan yang berbeda kan.
mereka itu bisa masuk dan keluar menggunakan Yomusu Hirasakanya, dan itu sudah berada dalam kategori teknik ruang dan waktu spesial. Artinya mereka tuh lebih unggul dengan kemampuan ini, dan orang seperti Momoshiki, Kinshiki Urashiki, atau bahkan Ishiki Kaguya, kami pikir juga bisa memanipulasinya secara lebih jelas lagi. Dan jelas bagi seorang wadah yang memiliki Otsutsuki murni seperti Boruto, dia kemungkinan juga memilikinya pula. Lalu sebagai video penutup ini nih, kenapa Boruto bisa saja disebutkan sebagai God of Shinobi, atau bahkan kenapa dia pula dikenal sebagai The God of Killers? Nah, atributnya ini banyak sekali teman-teman. Di luar dari background keluarganya, faktanya satu kekuatan yang menunggu bangkit tentang Boruto jelas itu adalah Jogannya tadi. Jika sudah Jogan, maka hubungannya dengan Otsutsuki dan Cakra murni yang bersumber pada kekuatan besar dalam diri Boruto akan terjadi. Ingat ya, yang kita maksud tadi sebagai Cakra gabungan Hagurumo dan Hamura itu sama saja dengan Kaguya kan ya. Nah, mungkin aja akan ada plot twist nih, kenapa Jogan dahulu juga berkaitan dengan Gozu Tenno. Dan kita tahu Gozu Tenno itu juga bersumber dengan Kaguya Otsutsuki loh ya. Dan saat usianya 16-an tahun nanti, dia itu sudah mampu membangkitkan semuanya loh, 3 atribut biru dalam dirinya itu: Karma biru, Rasengan biru, hingga Jogan birunya. Baca aja kan ya, dia itu sangatlah fenomenal dan akan melampaui kebengisan gurunya Uchiha Sasuke di masanya sekarang ini. So, gimana menurut nakama sendiri? Nah, jadi cukup segitu dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa terbaru nih, God of Shinobi Borushiki di zaman fenomenal Otsutsuki di fase time skip to Blue Vortex-nya ini. Nah, jika ada ditanyakan silahkan feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.